Halo semuanya. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Maka dari itu berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembahasannya tentang apa sih kamu dengan dia masih menjadi misteri. Nanti sesuai dengan kartu ini aja yang terbaca. Sebenarnya tadi udah aku record, tapi ternyata ngeblur gitu ya, nggak tahu deh kenapa nih ya, tiba-tiba ngeblur, jadi aku ulang lagi. Tapi udah aku kocok ya kartunya, mumpung masih sebatas ini kartunya, jadi aku ulang lagi aja. Oke. Bottom of the deck di sini ada Four of Swords. Aku melihat kayak ada seseorang di sini yang ingin mencoba memulai kembali untuk bersama atau bersatu lagi ya. Dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian atau menyelesaikan atau menyembuhkan, memulihkan masalah di hubungan kalian yang mungkin sempat toksik ya, dan mungkin sudah berakhir hubungannya. Aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia sudah berakhir, dan kenapa dia ingin memperbaiki hubungan ini? Karena kalau aku lihat di sini ada rasa duka, ada rasa kehilangan setelah tidak ada kamu di hidup dia, tidak ada kamu di sisi dia, atau ketika kamu memilih untuk pergi, dia merasa berduka dan kehilangan. Jadi di sini dia ingin mencoba untuk memperbaiki lagi hubungan dengan kamu. Cuman karena kalau aku lihat hubungan ini tuh ada ketegangan lah ya di antara kalian, mungkin kalian habis berkonflik atau ada kesalahpahaman sehingga kayaknya suasananya tegang nih. Jadi dia ingin memvalidasi dulu kira-kira kamu bisa nggak ya diajak untuk balikan gitu. Kira-kira kamu masih mau nggak ya welcome sama aku gitu ya. Jadi saat ini masih energy stalking, dia masih cari-cari tahu apakah kamu masih mau untuk kembali dengan dia gitu ya. Dia ingin memvalidasinya. Masalah di hubungan kamu dengan dia adalah salah satunya tentang ketidakrestuan dari pihak keluarga. Bisa jadi orang tua atau keluarga ya, siapalah, bibi atau siapa gitu ya, anak bisa jadi ya. Intinya ada tidak direstui oleh keluarga sehingga dia sempat menyerah untuk memperjuangkan kamu. Tapi karena di sini ketika dia ngerasa jauh dari kamu itu, aduh kesepian, rindu, gak tahan gitu ya, pokoknya sedih banget, sehingga aku melihat di sini dia ingin memulai kembali komunikasi dengan kamu, bahkan ingin menyelesaikan masalah atau kesalahpahaman yang sempat terjadi di antara kamu dengan dia. Walaupun di sini dia tahu kamu bakalan akan marah sama dia, walaupun di sini nanti akan menimbulkan pertengkaran baru, tapi ya mau nggak mau lebih baik dibicarakan atau lebih baik selesaikan masalah yang terjadi di antara kamu dengan dia gitu ya. Karena di sini aku pun melihat bahwa si dia masih menginginkan kamu, masih mengharapkan kamu ya, ingin bersatu lagi dengan kamu seperti itu. Aku melihat juga memang orangnya toksik ya. Aku lihat di sini dia nih orangnya toksik. Jadi sebelum dia siap datang ke kamu, dia mau berubah dulu sih kalau aku lihat di sini ya. Kayak dia kayak ingin berubah, atau bisa jadi dia ingin sukses dulu gitu ya. Ada keinginan dari dia untuk apa yang dia usahakan selama ini tuh bisa membuahkan hasil, bisa membuat dia menjadi sukses, dan prestasi-prestasi yang dia perjuangkan bisa diakui seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia pengen mandiri. Jadi mungkin selama ini dia dikekang keluarganya atau diatur keluarganya atau masih disuplai keluarganya, sehingga saat ini dia pengen mandiri dulu dan ya pengen memiliki keamanan secara materi, bisa mandiri. Karena mungkin selama ini aku lihat ya, dia ini mungkin bergantung sama kamu, atau bisa jadi kayak
secara materi dia ini belum punya kemandirian, sehingga si dia ini ngerasa kayak selama bertahun-tahun, mungkin ada yang bertahun-tahun di sini ya, ada yang sampai bertahun-tahun ngejalanin hubungan bersama dia, kamu terus yang selalu membantu dia secara perekonomian. Atau bisa jadi ya dia secara perekonomian belum mandiri, sehingga kayak bergantung secara perekonomian ke kamu. Kamu yang selalu banyak berkorban, kamu yang selalu banyak perhatian ke dia, kamu yang selalu semua kamu kasih deh ke dia gitu ya, kalau aku lihat di sini. Sehingga ketika dia sadar sudah bertahun-tahun kamu melakukan itu, ada rasa kayak dia ingin untuk membalas budi gitu ya dengan kamu. Makanya di sini dia pun ingin sukses secara materi, dan dia juga ada keinginan untuk fleksibel dengan kamu. Ketika kamu memberi, dia juga pengen memberi kamu kayak gitu. Dan dia juga ingin mandiri secara materi, kemudian juga ingin mendukung ambisi-ambisi kamu dalam pencapaian-pencapaian hidupmu gitu ya. Misalkan kayak kamu punya bisnis ya, dia mungkin akan ngasih kamu modal untuk mengembangkan bisnismu, atau mungkin kalian pengen punya bisnis bareng kayak gitu. Sebenarnya pengen dia itu seperti itu. Makanya saat ini aku lihat memang prioritas dia adalah materi ya. Aku lihat di sini mencapai suatu kemapanan dalam dirinya. Kalau aku lihat saat ini seperti itu. Karena dia tahu pengorbanan kamu udah selama bertahun-tahun ke dia, dan akhirnya di sini bukan akhirnya ya, tapi memang dia juga kan orang yang sangat menghargai otonomi kamu atau kebebasan kamu, sehingga kalau misalkan kamu selalu dihambat oleh dia dengan dia yang tidak ada kemampuan dalam menghasilkan materi, atau tidak ada peningkatan secara materi ya, dia juga ngerasa menjadi penghambat kamu kayak gitu. Makanya mungkin selama ini kamu ngerasa kayak dia itu sering nyuekin kamu ya, sering kayak gak peduli, jarang kasih kabar kayak gitu ya. Selain karena ada tidak restu dari keluarga ya, dia juga merasa belum siap secara perekonomian, secara materi. Dan bagaimana kalau aku lihat dari kamu? Aku melihat kalau dari kamu nih justru malah kamu ingin membebaskan diri dari dia. Kamu kayak ingin untuk memulai hal-hal baru dalam hidupmu ya. Kamu ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan. Mungkin kamu ingin punya karir baru, atau lebih ke kayak mungkin memperkuat pengalaman-pengalaman bekerja kamu gitu ya, atau melebarkan sayap ya dalam karir, atau bisa jadi ya mungkin ingin menjalin hubungan dengan orang baru gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang ada hal-hal baru yang ingin kamu lakukan. Dan aku lihat di sini memang kamu punya jiwa yang bebas ya, jiwa bebas, sehingga apa yang kamu mau ya kamu lakukan aja gitu. Nggak perlu memandang apa maunya orang atau apa omongan orang kayak gitu ya. Apalagi di sini kamu orang yang sangat menyukai petualangan, sehingga ya kamu suka banyak mengeksplor, banyak melakukan ini itu yang kamu mau gitu ya. Jadi kamu juga nggak mau berpatokan terhadap dia. Kalau dia tidak bisa memberikan kebahagiaan ke kamu, ya udah gitu. Toh kamu bisa membuat dirimu bahagia di luar sana gitu. Ada the tower ya, apalagi di sini kamu tahu bahwa selama ini kamu tidak pernah ada komunikasi yang intim atau yang intens dengan dia. Jarang kan kamu dengan dia ada komunikasi, jarang banget, sehingga kayak kamu ngerasa kayak hubungan ini kayak sulit sekali untuk bisa terjalin, hubungan ini kayak sulit banget untuk bisa langgeng, bisa punya hubungan berkomitmen yang kuat jangka panjang gitu ya. Orang komunikasi aja jarang gitu kan, sehingga aku melihat kayak kamu sudah bisa dibilang kayak menyerah ya terhadap dia. Aku melihat di sini kayak kamu udah deh capek terus-terusan bertahan, tapi dianya tidak ada effort, tidak ada kayak usaha untuk menunjukkan bisa segera mapan, bisa segera melamar kamu, menikahi kamu, atau intinya kayak sepadan lah dengan kamu, atau ada tindakan nyata tentang hubungan ini gitu, kayak gak ada selama ini gitu. Jadi
karena juga dijalanin terus-terusan, bahkan ada yang bertahun-tahun, ya semakin hari semakin menyulitkan, ya memilih untuk udah deh berpisah aja ya, atau bahkan ada yang bercerai di sini ya. Jadi kalau aku lihat memang pengalaman yang kamu jalani bersama si dia itu kayak ngerasa sulit banget, selain sulit juga mengerikan. Entah apa yang pernah terjadi di antara kalian, tapi mungkin ya bukan mungkin tapi memang ya mengerikan gitu. Bisa jadi ya mungkin berulang kali ngebohongin kamu, berulang kali menipu kamu, meraup uangmu banyak-banyak tapi nggak pernah dibalikin sampai sekarang, atau bisa jadi mungkin selingkuh berulang kali. Nah seperti itu ya. Aku lihat di sini intinya aku ngeliat kayak kamu itu merasa kayak hubunganmu bersama dia kayak sulit dan mengerikan ya, sehingga membuat hubungan ini selalu merasa tegang gitu loh. Antara kamu dengan dia kayak selalu ada ketegangan, kayak akan bakal berkonflik gitu loh ya, atau memang udah ada konfliknya kayak gitu, kayak apa ya, nggak harmonis, nggak romantis gitu loh. Setiap ada komunikasi gitu ya, misalkan kamu ingin mulai komunikasi kayak canggung gitu loh, kayak ada suasana atau nuansa yang tegang gitu loh di antara kalian ya. Entah mungkin kamu menjudge dia, atau ya kayak menginterogasi dia, atau gimana deh, pokoknya kayak suasana itu kayak selalu tegang gitu, nggak lembut, nggak harmonis, nggak romantis, seperti enggak ya. Aku lihat di sini, sehingga ya mau nggak mau berpisah, dan perpisahan ini terjadi ya agar kamu bisa lebih kuat dan kamu bisa lebih jujur tentang apa yang kamu mau dan siapa sih yang kamu inginkan. Pokoknya kamu paling tidak harus jujur terhadap dirimu sendiri. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dengan hidup ini? Ketika kamu bersama dia, bahagia nggak kamu? Kayak gitu ya. Itu yang ingin kamu tunjukkan di dirimu sekarang gitu ya. Kemudian aku lihat memang saat ini kamu sedang menyibukkan diri dengan pekerjaan, bahkan kayak belum siap untuk memulai hubungan baru ya, atau mau itu hubungan baru, kayak mau hubungan dengan orang lama, kayaknya aku lihat belum siap untuk menjalani hubungan percintaan. Aku lihat di sini kamu lebih menyibukkan diri dengan pekerjaan. Mungkin memang pekerjaan kamu lagi berat-beratnya, lagi sibuk-sibuknya, atau lagi mendekati deadline atau apa gitu. Ya, intinya kayak fokus kamu sekarang adalah pekerjaan. Ya, pekerjaan, cari uang, itu aja. Jadi walaupun misalkan orang lama nih ngajak kamu balikan, kayaknya nggak berpengaruh gitu ya, nggak akan intim juga gitu, ataupun mungkin akan ada orang baru ya yang datang menghampirimu, kayak ya udah sekedarnya aja gitu, karena fokus kamu sekarang, aku lihat di sini lagi ada beban kerja ya, ada lagi beban kerja gitu, ada yang mungkin kejar target gitu ya. Intinya beban kamu ada di pekerjaan, jadi fokusnya lagi di pekerjaan. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Apa sih sebenarnya yang dia mau dari kamu? Wow, rekonsiliasi, pengen datang lagi, pengen memperbaiki hubungan dengan kamu, dan menyelesaikan family issue di antara kalian ya. Yaitu tadi mungkin ketidakrestuan keluarga ya, mungkin itu ingin dia selesaikan, entah ini dari keluargamu atau keluarga dia. Karena kalau aku lihat di sini dia masih menganggapmu the one, satu-satunya yang dia cintai, satu-satunya yang dia mau, yang dia inginkan, seperti itu ya. Dan ya, pas relationship dia sama kamu ini pernah sempat membuat suatu hubungan atau sempat deket ya, sempat memiliki cerita lah. Dan ya, aku lihat di sini sekarang kamu dengan dia sudah berakhir, makanya di sini jadi past relationship, past life relationship ya, orang masa lalu dan new love. Aku melihat kayak dia pengen menjalin hubungan baru lagi dengan kamu
ya. Dia pengen menjalani hubungan baru lagi dengan kamu dengan versi terbaru. Jadi dia kayak sudah menjadi orang baru gitu, nggak yang kayak kemarin ya, yang lembek cuman gara-gara tidak direstui keluarga langsung kabur gitu. Nggak lagi, dia udah berani nih di sini dia ingin apa ini namanya, menghadapi family issue itu gitu ya. Atau mungkin family isunya bisa jadi mungkin dia masih punya tanggungan anak ya, sehingga dia harus menyelesaikan dulu, itu mungkin bisa jadi. Oke. Ada engagement ya, pertunangan. Jadi dia memang pengen ada kenaikan level dari tingkat hubungan kalian yang sebelumnya gitu ya. Very soon ya, segera ya dia akan mendatangi kamu. Stay optimistic, dia tetap masih percaya dan yakin bahwa cinta dia pasti bisa bersama dengan kamu gitu ya. Dia pasti akan menemukan cinta sejatinya, yaitu kamu. Cuman memang aku lihat di sini orangnya memang red flag ya, tapi dia percaya apapun yang terjadi ini memang terbaik situasinya ya, dan dia juga masih yakin bahwa kamulah orang yang dia mau, yang dia inginkan, seperti itu. Oke. Pesan semesta untukmu menghadapi percintaanmu bersama dia bagaimana? Kalau aku lihat sih di sini kamu udah masih bodoh ya, udah nggak peduli lagi dengan cinta-cintaan. Fokusmu adalah keuangan, aku lihat di sini. Jatuh. No place like home. Wow. Oke. Bottom of the deck, apa ini? No place like home. Kartu yang jatuh tadi why. Dan kartu pertamanya ada deep knowing. Oke. Mungkin kamu nggak menduga-duga ya jalan ceritamu seperti ini, yang tadinya tiba-tiba dia masuk ke dalam hatimu, mengobrak-abrik pertahanan romansamu ya, percintaanmu, dan akhirnya kamu menerima dia, tahu-taunya dia menghilang begitu saja, meninggalkan kamu, sehingga menimbulkan atau memberikan menorehkan bekas yang mendalam ya, dan ini tidak terhapuskan di hatimu tentang pengkhianatan yang dia lakukan atau kekecewaan yang dia berikan terhadap kamu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau aku lihat dari deep knowing ini sebenarnya hubungan yang memberikan kamu pembelajaran ya. Mungkin bisa jadi kamu belum menjalani fase ini di dalam percintaan ya. Jadi sebelum kamu dipertemukan atau disandingkan dengan sosok orang yang memang tepat atau yang sudah ditakdirkan semesta untukmu, kamu harus belajar dulu tentang apa itu sebuah relationship. Nah, dia ini salah satunya seseorang yang memberikan pembelajaran terhadap kamu tentang arti sebuah relationship. Jadi kamu nggak boleh asal ucuk-ucuk kenalan terus langsung nikah, nggak gitu ceritanya ya. Kamu harus belajar dulu bahwa karakter orang tuh beda-beda. Karakter orang yang baru pacaran dengan yang sudah lama pacaran, dan dengan yang baru nikah dengan yang sudah lama menikah itu beda ceritanya. Bahkan sikap aslinya pasti akan terkuak setelah lama kenal kayak gitu. Nah, kamu harus pelajari itu. Intinya apapun yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia itu sebuah pembelajaran untukmu. Dan aku juga melihat bahwa kamu terkadang sering merasakan, kok tiba-tiba aku kepikiran dia ya, kok tiba-tiba aku kangen dia ya, kok tiba-tiba aku kayak rindu dia banget gitu ya. Padahal kan aku dengan dia sudah nggak ada komunikasi, padahal kan aku dengan dia jauh, nggak ada kabar juga, kok aku ngerasa gitu. Ketahuilah bahwa itu adalah koneksi di antara kamu dengan dia. Kalau misalkan awalnya kamu tidak memikirkan dia, tahu-tahu kamu merasa rindu, tiba-tiba kayak kayak pengen ketemu, kangen banget gitu ya, atau merasakan apapun tentang kehadiran dia, percayalah yang di sana si dia itu juga sebenarnya merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi itu koneksi dari dia terhadap kamu gitu. Jadi kamu sering merasakan itu. Jadi kamu dengan dia itu sebenarnya saling terkoneksi ya. Bahkan mungkin
bukan mungkin ya, tapi kalau misalkan kamu pun rindu, memang kamu yang memikirkan dia, di sana pun dia memikirkan apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu rasakan kayak gitu. Karena kalau aku lihat intuisi kamu dengan dia itu kayak terkoneksi gitu loh. Ya, aku lihat di sini memang sudah terjadi itu ya. Dan kamu pun mungkin selama ini bingung ya, kenapa sih kok hubungan aku dengan dia selalu on off, selalu dipergiin terus didatengin lagi, pergiin didatengin lagi. Kenapa ya? Padahal aku sama dia saling mencintai, padahal aku mencintai dia, tapi kenapa ya kok selalu dipisahkan gitu. Nah, ini ya jawabannya adalah dengan why. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak pernah tahu tentang mengapa kita terlibat dalam suatu hubungan seperti yang kita lakukan selama ini, atau kamu yang lakukan ya, kamu lakukan. Jadi kamu tidak akan pernah selalu tahu mengapa kamu terlibat dalam hubungan menjalani hubungan dengan dia, seperti apa yang kamu lakukan selama ini dengan dia gitu ya. Karena terutama di sini perasaan kalian itu tidak selalu logis sebenarnya ya. Jadi dicampur juga dengan gairah, nafsu ya, sehingga kadang nggak logis gitu. Jadi sekarang waktunya untuk kamu menyadari apakah memang keinginan kamu tetap bersama dia atau ini memang cinta yang seutuhnya. Jadi kamu harus sadari pemicu kenapa misalkan kamu nggak mau lepas dari dia itu kenapa. Apakah karena memang kamu sangat-sangat mencintai dia, atau karena kamu mungkin takut kehilangan dia gitu ya. Apakah perilaku kamu dimotivasi oleh dia untuk tidak meninggalkan dia, atau justru malah di sini ada suatu permasalahan yang memang belum terselesaikan dari masa lalu gitu. Atau apakah kamu takut untuk ditinggalkan atau takut untuk sendirian seperti itu. Kalau misalkan di sini kamu masih belum yakin bahwa kamu harus meninggalkan dia, pikirkan kembali gitu ya. Tapi kalau aku lihat sih sebagian besar sudah pada move on ya. Cuman kalau misalkan pesan semesta ada yang seperti ini, berarti di antara kalian masih ada yang belum rela untuk melepas dia gitu ya. Kalau aku lihat di energi kalian sebagian besar sudah mulai move on ya. Tapi di sini pesannya seperti itu. It's okay. Jadi coba pikirkan kembali. Ketika kamu bertanya pada dirimu sendiri mengapa dan mengapa, coba untuk luangkan waktu berintrospeksi diri ya. Mungkin jawabannya akan kamu ketahui dan itu akan mengejutkan kamu. Jadi misalkan begini, kenapa ya kok aku cinta sama dia padahal kan dia nggak style aku banget gitu, nggak misalkan nih kamu punya kriteria pasangan yang ganteng atau cantik gitu ya, kaya raya, tinggi, baik hati, ramah, apalah gitu ya, pokoknya yang perfect gitu ya. Tapi kok dia nggak gitu ya, ganteng enggak, cantik enggak, rambutnya keriting, padahal aku sukanya cowok yang rambutnya lurus. Aku suka cowok yang berotot, tapi dia gendut. Kok aku bisa suka ya? Nah, cobalah untuk dipertanyakan kembali pada dirimu, introspeksi diri. Jadi kenapa kamu mencintai dia? Pasti ada alasannya. Kalau misalkan ketika kamu mencintai dia tapi tidak ada alasannya, itu barulah cinta gitu. Tapi kalau misalkan kamu introspeksi diri, kenapa ya? Oh, jawabannya, loh kok bisa ya? Dia nggak sesuai kriteria aku, tapi kok aku mau ya gitu. Dan disitulah akhirnya nanti kamu akan merasa kayak terkejut. Iya ya, kok aku bisa tertarik sama dia, padahal itu kayak nggak aku banget gitu. Dan aku melihat di sini, dengarkan intuisimu ya, dengarkan intuisimu. Jadi ketika kamu sudah introspeksi diri, kamu juga harus mendengarkan intuisimu gitu ya. Makanya jadi kayak introspeksi diri itu kayak ngomong pada diri sendiri gitu kan, ya kan. Jadi cobalah untuk setelah kamu introspeksi diri, kamu tanya pada dirimu sendiri, dengarkan intuisi yang datang gitu ya. Dan aku melihat di sini hidup adalah tentang dicintai. Jadi kalau misalkan selama ini kamu bertemu dengan dia tapi kamu nggak diperjuangkan, lah cinta itu kan tentang perjuangan ya. Kok aku selama ini merasa cinta sama dia tapi kok nggak diperjuangin ya. Nah, itu apakah itu cinta gitu? Oke, mungkin kamu cinta tapi belum tentu dianya bagaimana gitu loh
ya. Namanya hidup adalah tentang cinta, tentang dicintai. Tapi kalau cinta nggak ada perjuangan lah, ya apa kabar gitu kan ya. Jadi kamu harus bisa memahami tentang kebutuhan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya. Jadi memang kamu butuh cinta di hidup ini, tapi bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan itu? Kalau misalkan kamu memberikan cinta tapi dianya nggak ada timbal balik gitu, coba untuk difikirkan lagi. Jadi sebaiknya pertanyakan kembali pada dirimu tentang pasangan kamu, tentang si dia yang belum rela kamu lepaskan. Jadi kenapa gitu ya? Flashback lagi, berarti kamu disuruh untuk flashback lagi. Kemudian no place like home ya. Home berarti rumah ya. Rumah itu kan melambangkan suatu tempat yang meneduhkan, memberikan kenyamanan, melindungi, bebas, nyaman, aman, tentram, bahagia, berkumpul bersama, dicintai, disayangi, diperhatikan, diayomi. Intinya seperti itu. Nah, sama seperti hubunganmu bersama dia. Apakah ketika kamu bersama dia seperti kamu pulang ke rumah, seperti kamu berada di rumahmu? Apakah kamu merasa kayak dicintai, merasa selaras dengan dia, merasa aman ada di dekat dia, merasa cintamu berbalas, ya, merasa aman secara emosional, merasa nyaman dan merasa akrab dengan dia? Ya seperti kamu pulang ke rumah gitu. Apakah ketika kamu bersama dia kamu seperti pulang ke rumah, nyaman? Kalau misalkan tidak, terus apa yang kamu tunggu, apa yang kamu harapkan, dan apa yang kamu apa yang kamu harapkan? Itulah simpelnya gitu ya. Jadi coba kalau di sini bagi kalian yang memang masih ragu, coba untuk flashback kembali. Tanyakan pada diri kalian, apakah ketika kamu dengan dia itu mendapatkan kenyamanan, mendapatkan apa yang menjadi tujuanmu selama ini tentang sebuah relationship, tentang sebuah pasangan, tentang seorang pasangan bersama dia, gitu ya. Oke, itulah pesan semesta untukmu dan dia. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi sebagian besar ya energi dari dia, dari zodiak Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Dari energi kamu di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, atau mungkin energinya bisa terbolak-balik ya. Jadi situasikan aja. Oke, kemudian aku punya sionya di sini ada sio kelinci, monyet, kambing, babi, anjing, naga, kuda, dan macan. Kemudian bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kalian, atau mungkin bulan perpisahan kalian, bulan pertemuan kalian pertama kali, atau bulan apa kek gitu ya. Juni, Agustus, November, Mei, tak ketok, April, Januari, Desember, Maret. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Wah, banyak ternyata ya. P, Q, E, Z, N, H, W, F, J, T, ML, DB, S, I, C, K, R, G, V, O, Y, A, X. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.